Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 9, hari ini Bu akan menjelaskan mengenai kalimat, yaitu kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal, apa sih yang dimaksud dengan kalimat tunggal? Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri dari satu klausa. Satu klausa itu sebanyak apa sih? Seperti apa sampai bisa dikatakan satu klausa? Kita lihat. Satu klausa adalah kalimat yang terdiri dari minimal satu S dan satu P. Ini standar suatu kalimat sebagai kalimat. Jadi dalam kalimat itu minimal harus ada subjek dan harus ada predikat, sehingga bisa disebut satu klausa. Subjek itu apa? Subjek itu adalah orang yang melakukan, nggak harus orang ya, yang melakukan suatu, sementara predikat adalah kegiatan yang dilakukan. Oke, balik lagi ke kalimat tunggal. Kalian sudah tahu pengertian kalimat tunggal dan batas satu klausa itu seperti apa. Sekarang kita lihat contoh kalimat tunggalnya. Yang pertama, kakak membaca novel baru. Kakak di sini adalah sebagai subjek, membaca adalah sebagai predikatnya, sementara novel baru adalah objek. Yang kedua, ayah pulang dari kantor. Ayah adalah subjek, pulang adalah predikat, dari kantor adalah keterangan tempat. Ini adalah contoh kalimat tunggal. Setelah kalimat tunggal, kita masuk ke dalam kalimat majemuk. Apa sih kalimat majemuk? Kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu klausa. Nah, kalau misalnya tadi kalimat tunggal dia cuma punya satu klausa, kalau kalimat majemuk dia punya lebih dari satu klausa. Nah, biasanya kalimat majemuk akan ditandai dengan adanya konjungsi. Atau apa itu konjungsi? Kata penghubung. Nggak boleh lupa apa itu konjungsi ya. Nah, kalimat majemuk sendiri dibagi lagi jadi 3 nih. Setara, bertingkat, dan campuran. Kalimat majemuk setara biasanya ditandai dengan konjungsi dan, sebelum, setelah, lalu, ketika, bahkan, kemudian, dan sedangkan. Selain itu kalimat majemuk setara kalau kan dia terdiri dari lebih dari satu S dan P. Nah, kalau di kalimat majemuk setara, kalau misalnya S dan P yang pertama bisa dipisah dengan S dan P yang kedua. Jadi, dia bisa diubah menjadi 2 kalimat. Satu kalimat bisa diubah menjadi 2 kalimat. Yang kedua, kalimat majemuk bertingkat. Itu ditandai dengan konjungsi jika, sehingga, ketika, bahwa, bagaikan, dan walaupun. Nah, yang ini, kalau kalimat majemuk yang ini, dia tidak bisa dipisah kalimatnya. Ketika dipisah, maka salah satu kalimatnya akan menjadi rancu atau konteksnya. Dia akan kehilangan konteksnya. Terakhir adalah kalimat majemuk campuran. Ini adalah gabungan dari kedua kalimat majemuk. Maka kamu bisa menemukan 2 konjungsi di dalam kalimat majemuk campuran. Oke. Sekarang kita lihat contoh kalimat majemuk. Seperti tadi, kita coba petakan dulu mana yang subjek, mana yang predikat. Oke, yang pertama, ibu sebagai subjek, membaca sebagai predikat, buku sebagai objek, dan di sini sebagai sebagai konjungsi. Kemudian ada ayah lagi sebagai subjek, membersihkan sebagai predikat, kebun sebagai objek. Kita lihat di sini ada lebih dari satu S dan ada lebih dari satu P. Kalimat kedua, Yusuf sebagai subjek, sedang membaca sebagai predikat dan buku sebagai objek, ketika sebagai konjungsi. Ibu sebagai subjek, pulang sebagai predikat. Oke, lagi-lagi ada lebih dari satu S dan P. Contoh yang terakhir, Tara sebagai subjek, sudah selesai belajar sebagai predikat, ketika konjungsi. Kakak subjek, datang
predikat, dan sebagai konjungsi ibu subjek selesai memasak predikat. Sekarang ini masuk ke dalam tipe konjungsi yang mana? Kita lihat konjungsinya adalah dan, berarti dia masuk ke dalam kalimat majemuk setara. Yang kedua, konjungsinya adalah ketika, berarti dia masuk ke dalam kalimat, kelihatan nggak? Kalimat majemuk bertingkat. Yang terakhir, ada ketika dan ada dan, maka dia masuk kalimat majemuk campuran. Oke, sampai sini paham ya? Semoga paham. Kalau ada pertanyaan silakan langsung ditanyakan. Sampai sini saja penjelasan Ibu. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.